tapi kemarin ketika melawan Fajar Fikri saya kira menurut saya itu kelewatan lah. Oh, nggak berlebihan. Ya. Menurut saya gini, sejelek apapun kita tahu mungkin kalau kita bandingin ya dengan Minion ya. Minion ketika berhadapan dengan Hendra Setiawan, Muhammad Aksan, ya kan, meskipun dari sisi kemampuan memang akhirnya Minion menang, tapi mereka tetap memberikan respect. Bener kata Bung Broto tadi, kalau misalnya Raimon dan Jopin ini kayak tengil banget nih lawan senior-senior, tapi begitu di final ketemu Malaysia kok langsung jadi kayak kerupuk gitu katanya. Katanya gini, kalau kita baca di sosial media gini, ketika lawan seniornya singa mengaum, ketika lawan pemain asing jadi kucing kucing yang manis. Dan tadi juga menarik tadi dibahas Raimon Indra dan Nikolaus Jokin. Itu salah satu idola baru Istora ya tampaknya. Betul, ya mungkin harapannya menjadi Istora Boy. Apa rahasia dari dua Gen Z itu bisa menjadi finalis dan mengejutkan Indonesia Master loh itu? Iya betul, jadi mungkin dia sebelumnya kan cuma menjadi juara di turnamen Super 100 ya. Saat itu mungkin di Rio atau di Medan. Ketika itu mengalahkan pasangan Go Visem, Choi Sol-gyu dari pasangan gado-gado dari Malaysia dan Korea. Setelah itu memang prestasi mereka setelah berhasil menjadi juara turnamen level kecil, mendongkrak rankingnya. Ya kan? Dengan ranking yang lebih bagus, akhirnya dia bisa tampil di turnamen yang level lebih tinggi lagi. Salah satunya tahun lalu mereka tampil di Australia Open Super 500, ya kan? Disitulah mungkin titik baliknya ya. Dia membuat gebrakan baru, ya kan? Mengalahkan Fajar Rian, ya kan? Mengalahkan pasangan Malaysia dan akhirnya menjadi juara. Itu menjadi salah satu mungkin ya tadi gebrakan baru dari pasangan baru. Kita tahu memang pemain-pemain muda itu mungkin memang itulah salah satunya punya semangat, motivasi yang luar biasa. Tengil gitu ya. Kalau tengil-tengilnya tuh memang ya oke juga lah untuk nambah sisi hiburan ya. Tapi kemarin ketika melawan Fajar Fikri saya kira menurut saya itu kelewatan lah. Oh, nggak berlebihan. Ya. Menurut saya gini, sejelek apapun kita tahu mungkin kalau kita bandingin ya dengan Minion ya. Minion ketika berhadapan dengan Hendra Setiawan, Muhammad Aksan, ya kan, meskipun dari sisi kemampuan memang akhirnya Minion menang, tapi mereka tetap memberikan respect. Ya kan? Tetap respect terhadap seniornya. Itu sebenarnya meskipun saat itu memang kalau si pasangan muda ini ngaku kalau sebelumnya diprovokasi sama pemain senior, tapi harusnya ya kedepannya saya berharap sedikit direm dikit lah. Mungkin kalau untuk pemain asing, pemain luar negeri itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau ingat mungkin di kita ya sedikit lah kita harus ada respect lah pada seniornya, meskipun mau dari sisi kemampuan saya akan lebih menang gitu lah. Tapi mungkin sisi lain kita harus mengaca bahwa pada seniornya tetap harus punya respect. Soalnya udah dapat peringatan kan dari pelatih Chavit Yusuf kan. Betul ya. Harapannya memang gitu. Mungkin saat itu juga pemain muda ya kan di pertandingan penting ya kan. Dan mereka sepertinya ini tuh menambah lah menambah kepercayaan diri, nambah semangat. Makanya harusnya lewat provokasi, lewat aksi-aksi tengil itu. Dan juga ada badminton lovers yang menangkap, menyayangkan ya. Karena bener kata Bung Broto tadi, kalau misalnya Raimon dan Jopin ini kayak tengil banget nih lawan senior-senior, tapi begitu di final ketemu Malaysia kok langsung jadi kayak kerupuk gitu katanya. Katanya gini, kalau kita baca di sosial media gini, ketika lawan seniornya singa mengaum, ketika lawan pemain asing jadi kucing kucing yang manis. Gimana tuh Mas? Nah, jadi gini, mungkin Raimon Indra ya, kita tetap memberikan salut, apresiasi, dia pernah menjadi juara di level 500, kemudian juga bisa lolos ke final di turnamen Indonesia Master level 500 ya. Tapi ke depan tuh kan masih banyak turnamen yang lebih besar. Banyak lagi pemain-pemain atau pasangan-pasangan top dunia yang belum pernah dia temui dan kalahkan. Kita list saja, ya kan, dari Korea, ya kan, Kim Hono, Su Sengjep, ya, masih ada. India masih ada Sapi Sairak, ya kan, Seti. Ya. Di Denmark pun masih ada Astrup. Kim Astrup. Ya, itulah. Di Cina masih ada Liang Weikeng Wang Chan, ya kan.
Di Cina Taipei masih banyak lagi Wang Qilin dan apa Dan itu lah. pasangannya. Itu. Jadi ke depan juga ketemu yang Malaysia nomor 1 pun juga belum kan. Iya, ketemu Arunsia Sohik itulah. Jadi ke depannya oke, kemarin menang. Tapi kamu jangan jangan berbesar kepala karena Jangan masih jumawa dulu nih betul, ya, masih jangan banyak jumawa ke dulu. depannya. Ya, kalau kita naik gunung tuh ya baru masih di punggung lah. Ke depannya tuh masih banyak puncak yang harus dia kalahkan. Itulah mungkin yang harus mereka sadar bahwa oke, sekarang udah menang di Australia, menjadi finalis di depan publik sendiri. Ke depan masih banyak pasangan-pasangan level atas dunia yang sudah menanti. Nah, itulah ujian sesungguhnya. Kalau dia bisa mengalahkan tadi, kalau pemain-pemain ganda bisa katakan top 10, nah itu baru mungkin kita oke lah. Gitu. Nah ini kan kalau masih bicara soal Raymond sama Joaquin nih kan kemarin sempat mengalahkan Sabareza ya sama Fajar Fikri. Apakah dengan hasil ini bisa dilihat sebagai regenerasi untuk ganda putra? Ya, saya kira ini menjadi hal yang positif ya. Hadirnya Raymond Indra dan Nicholas Joaquin bisa menjadi sekarang sudah masuk peringkat berapa ya? 20 besar. Ya, itu artinya itu saya kira hal yang positif ya bagi sektor ganda putra Indonesia. Dan syukur-syukur ini adik-adiknya ini atau rekan-rekan yang lain juga harus seperti layaknya sebuah kereta api dalam satu gerbong ikut terdongkrak semua ya. Iya, harapannya jadi kita memiliki memiliki pasang-pasang yang begitu banyak ya, dan harapannya dengan banyaknya materi yang kita miliki, mereka di dalam pelatnas sendiri persaingannya sudah ketat, ya kan? Jadi untuk menang tuh mereka tiap hari itu harus dituntut bagaimana dia harus bisa mengalahkan diri sendiri juga mengalahkan rekannya. Dan itu menjadi hal yang positif ketika nanti mereka dikirim ke sebuah turnamen karena mereka kan berlomba dengan tidak hanya dengan teman sendiri tapi juga dengan pemain-pemain asing ya. Dan saya kira hal itu positif harapannya tidak hanya Joaquim dan Raymond Indra tapi juga kita berharap pemain-pemain muda yang lain bisa mengikuti jejaknya, menambah persaingan. Dulu kita tahu, di mungkin tahun 90-an kita memiliki ganda yang luar biasa kan. Ganda putra jagoan ya kan, Edi Hartono, Gunawan, belum habis. Masih ada Bambang Supriyanto, ada Ricky Reksi. Ada Denny Kantono, Antonius Budi Arianto sekarang menjadi pelatihnya di Pelatnas Cipayung. Di bawahnya lagi masih ada Chandra, Tony, Sigit, Halim, Trikus. Kita tunggu nanti ya. Inilah yang luar biasa ini. Makanya dulu ketika tahun 2000-an awal, sektor ganda putra itu kan panen gelar. Makanya saat itu pelatih Heri Ipe senyum-senyum aja. Tinggal kipas-kipas saja siapa nih. Nah, akhirnya pelatih seperti Heri Ipe akhirnya ketika partai final lebih banyak duduk di kafe ngopi aja karena yang bertemu di final karena ketemu di final adalah dua anak didiknya sendiri. Kita sering sekali kan ya kan. Ya kan Chandra Sigit di final ketemu dengan Tony Halim itu kan luar biasa. Makanya apalagi itu di turnamen besar saya kira semoga aja ya tadi kejayaan seperti bisa terulang lagi. Sudah mulai merajut ya ganda-ganda putra Indonesia. Salah satu anak didik dari Heri Ipe yang paling bersinar adalah The Minion, Marcus Kevin. Dan banyak yang bilang nih Raymond Joaquin ini apa jangan-jangan terinspirasi ya gaya tengilnya? Saya mungkin saya hanya mengingatkan ke rekan-rekan media ya, jangan terlalu melabeli pemain ini dengan ekspektasi the next itu. Karena pemain juga memiliki karakter sendiri lah. Kalau cuma untuk memberikan semangat, gitulah. Tapi kalau khawatirnya ini menang, tapi suatu saat ketika mental tidak siap atau terjadi culture shock, mereka bisa malah justru permainannya menurun atau apa. Meskipun kalau hal yang positif silahkan, ya kan. Itu terus memberikan tambahan semangat bagi si Raymond Indra dan Nicholas Joaquin, tapi jangan sampailah hal yang mungkin harapkan kan gini. Jadi berat ya kalau di level the next betul. Gitu. Ini mungkin paling gampang dulu Susu Susanti, ya kan. Alan juara Olimpiade, ya kan. Anak-anaknya kenapa nggak diarahkan menjadi pemain badminton? Benar, ya kan? Regenerasinya ya betul. Karena Susi Alan merasa kalau anak-anaknya ini nanti diarahkan jadi pemain bulu tangkis, beban mentalnya sangat berat. Karena selalu media selalu mungkin menyamakan tidak seperti orang tuanya. Makanya Susi, kamu mainnya gini kan, gitu loh. Dan itu yang kita harapkan jangan sampai lah ini. Ketika The Minion memang
permainan butuh cepat ya, butuh indah, menarik, tengil, nah itu loh. Itu kemudian diaplikasikan kepada Raymond Indra dan Joaquin ya. Kan sebenarnya kan dari sisi individu tentu kemampuannya berbeda ya. Siapa tahu contohnya dari sisi kualitas smash, mungkin smashnya Marcus atau Sinyo tuh kecepatan sekian ya kan. Kemudian permainan depannya si tangan petir Kevin Sanjaya itu mungkin juga belum bisa disamai oleh Joaquin, kira-kira gitulah. Tapi mungkin kalau sebuah proses ke sana ya harapannya mereka bisa menjadi diri sendiri, terserah nanti sebutannya apa. Yang penting mereka terus berprestasi, itu aja.